berwibawa, santun, jujur, ramah, dan berilmu pengetahuan dengan pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda milenial, kita harus belajar dengan rajin dan berjuang untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Mengapa kita harus berjuang untuk menuju masa depan? Karena berjuang untuk menuju masa depan yang lebih baik itu memberikan seseorang kesempatan dan potensi yang lebih luas dalam kehidupan. Masa depan adalah masa yang belum pernah kita alami, masa yang akan terjadi setelah ini. Dengan rajin belajar bersungguh-sungguh, memiliki sikap jujur dan mempunyai rasa tanggung jawab. Misalnya, kita mempunyai cita-cita menjadi guru. Dari cita-cita tersebut, kita harus berjuang dengan cara rajin belajar, mempunyai sikap jujur, dan memiliki rasa tanggung jawab. Apa sih pentingnya menyiapkan masa depan? Pentingnya menyiapkan masa depan adalah kunci untuk menggapai kehidupan yang sukses dan memuaskan. Hadirin yang berbahagia, bicara tentang generasi muda, marilah kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi sehingga dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa dan dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Bahkan hadirin, sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang? Kemerosotan moral kian merajalela seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, sekelompok orang sepakat mati bersamaan dengan minum oplosan. Rasa izin ngesfoto di obral, rame-rame joki tiktokan demi konten yang penting viral. Moco story WA kuat berjam-jam, moco Quran moco sepet kaya dilakban. Tinggallah ibadah wajib kaya rawati, kelangan sinyal 4G kaya ketekan malaikat jurupati. Bahkan hadirin, masih banyak segerombolan pemuda di luar sana yang berambut gimbal, berbaju gumbal, berlaga artis terkenal, padahal otaknya orang normal. Hadirin yang berbahagia, maraknya arus informasi kini menjadi tren di era globalisasi. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis terkikis oleh perkembangan zaman. Dulu bola bekel dari mainan, sekarang mobil legend jadi andalan. Maka dari itu, kita harus mampu menaklukkan tantangan zaman. Hadirin yang berbahagia, tantangan zaman terberat saat ini adalah gadget atau HP, di mana HP sudah menjadi pegangan semua orang. Semua informasi juga bersumber dari HP. Maka dari itu, kita harus bisa mengambil nilai positifnya. Jika kita bisa mengambil nilai positif, maka kita akan menjadi pemenang. Tetapi apabila jika kita tidak bisa melawan semua, maka kita termasuk pelajar yang kalah dalam berperang. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam Islam, kita diajarkan untuk senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Dengan ilmu, kita sebagai manusia akan bisa menjadi manusia yang terbaik di antara makhluk-makhluk lainnya. Tetapi apabila jika kita tidak bisa menuntut ilmu, maka kita akan tidak mengetahui apa saja yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, pemuda-pemudi yang sejati adalah pemuda-pemudi yang giat belajar, berusaha, banyak berdoa dan bertawakal serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah gambaran pemuda-pemudi yang sejati yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan. Sebagai pelajar yang hidup di tengah-tengah ilmu pengetahuan, maka kita harus bisa mengubah semua mulai dari diri kita sendiri. Kita tingkatkan generasi muda Islam yang bertekad tinggi untuk maju, pantang menyerah dan selalu berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, agar perjuangan kita dalam memperkukuh masa depan yang cerah bisa terwujud.
yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari ayat yang saya bacakan tadi dijelaskan bahwa kita harus benar-benar rajin belajar membaca Al-Quran dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kerja keras kita ini, semoga kita akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Demikianlah pidato saya kali ini.